SMA Negeri 1 Tembilan Hulu, atau dikenal juga dengan nama Seman Sahur, merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Provinsi Riau, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan sekolah di SMA Negeri 1 Tembilan Hulu ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Kita semua sudah melewati hitam putihnya 3 tahun di SMA ini. Belajar bersama, mengenal satu sama lain, memiliki banyak teman dan sahabat, menangis bersama, melewati suatu masalah dengan mendukung satu sama lain. Kita tidak akan pernah bisa melupakan masa-masa indah di SMA Negeri 1 Tembilan Hulu. Karena disinilah kita membentuk jati diri masing-masing. Tidak terasa, kita akan meninggalkan sekolah tercinta ini. Disinilah kita belajar memimpin dan membangun suatu organisasi. Organisasi-organisasi yang aktif di dalam maupun di luar sekolah, yang berhasil mengharumkan nama SMA Negeri 1 Tembilan Hulu. Lalu, bagaimana pendapat mereka tentang 2 tahun bersama di kelas? Kelas IPA 1. Kelas IPA 1 ya kelasnya itu lumayan enak ya. Coba bisa dibandingin dengan kelas-kelas yang lain. Kelas lain tuh berdempet-dempet, tapi IPA 1 yang mendapat kelas khusus, tapi nggak tahu kenapa sih. Jadi kalau ditanya tentang siswanya, ya pertama kali kami di kelas itu ada 33 orang. Banyak sekali kesan yang terjadi di sana. Dari kami kelas 11 bersama hingga sampai kelas 12 ini. Banyak udah kami alami, dari pertengkaran, canda dan tawa, itu selalu terjadi. Pasti itu yang namanya dinamika kehidupan kan. Jadi ya masa SMA adalah masa yang paling indah, itu kata orang. Tapi yang kita pelajari di sini pertemanan, bahwa teman itu lebih dari sekedar materi yang kita dapat. Tapi teman itu adalah sosok yang menemani kita dimanapun kita berada. Walaupun kita hanya bertemu dia sesaat, tapi kita tahu bahwa teman itu selalu ada buat kita. Ya, mulai dari canda tawa yang singkat, atau canda tawa yang kalau menurut saya sih canda tawa itu wajar, tapi menurut orang lain mungkin tidak wajar, jadi mereka marah seperti itu. Ya, jadi ya intinya pokoknya itu masa SMA masih yang paling enak. IPA 2 ya? IPA 2 nih asal-usulnya dari kelas 10-2, kebanyakan dari situ. Kemudian 10-5, 10-6, 10-7, 10-9. 10-5 aku sama Alia, 10-6 Lucy, 10-7 Emisub Apan, 10-9 Fajar Ima Rasidi. Nah, untuk sifat anak-anak IPA 2 nih ada yang lucu, ada yang humoris, ada yang suka menolong, ada yang agak relate, ada yang suka ngusilin temannya, ada yang suka paham-pakan. Terus untuk asal-usul nama GPS nih, pertama lagi heboh-hebohan nonton Crow Zero nih. Nah, di Crow Zero tuh kan ada tuh nama grupnya namanya GPS kan. Kalau GPS tuh kami tuh mengesahkan namanya yang penting GPS, artinya asal-asalan. Yang penting ada sangkut pautnya sama IPA. Nah, saya pikirlah dari teman kami yang nama Echa, namanya tuh Good Person Science. Kelas 12 IPA 3. Kami lebih sering menyebutnya dengan Tripa. Berbicara soal kebersamaan, mungkin itu merupakan hal yang sudah biasa. Tapi lebih daripada itu, kekeluargaan merupakan satu kata yang tepat menggambarkan bagaimana kedekatan kami. Memang benar, kami terdiri atas orang-orang memiliki tipikal berbeda. Kami terdiri atas orang-orang memiliki karakter berbeda. Kami juga memiliki orang-orang yang memiliki sifat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kami mulai dipersatukan ketika kami berada di kelas 11.
dan kami merasakan puncak kebersamaan ketika kami duduk di kelas 12. Tapi apa daya, seiring berjalannya waktu, kami harus siap menghadapi yang namanya perpisahan. Perpisahan memang bukan menjadi hal akhir, tapi setidaknya perpisahan akan mengurangi bagaimana kedekatan kami, bagaimana kebersamaan yang telah kami ciptakan bertahun-tahun lamanya. Mungkin sejuta kata pun takkan cukup menggambarkan bagaimana kebahagiaan yang telah kami rangkai bersama. Sejuta kalimat pun takkan cukup untuk menceritakan bagaimana kebersamaan yang telah kami ciptakan. Sejuta lembar kertas pun takkan cukup untuk menggoreskan tinta yang berisikan cerita-cerita kebahagiaan, suka dan duka, serta kesedihan yang telah kami alami di kelas 12 IPA 3. IPA 4 ini banyak berbagai macam ragam. Kalau bisa bilang sih banyaklah. Ada yang pemerajoan, ada yang pemarahan, ada yang banyak sekali macamnya. Kalau diingat-ingat lucu dan sangat susah dilupakan. Karena IPA 4 ini sudah bagaikan keluarga kedua bagi kami. Jikalau hari libur, biasanya anak IPA 4 sibuk tuh di grup BBM. Woi rindu, woi ini, woi kalian tak rindu aku ya, woi kalian kayak gini ya sama aku. Kece ada yang rindu aku, banyak tuh. Tapi nanti pas jumpa di sekolah, didiaman, nanti berpeluk-pelukan, nanti banyak lah bilangnya. IPA 4 itu paling sering bilang beraninya. Tuh kata-kata IPA 4 tuh. Pokoknya kalau ada kata-kata beraninya marahi ini, itu pasti ciri-ciri IPA 4. IPA 4. Mengenai IPA 5, anaknya lucu-lucu, nakal, bandel, yang pasti semuanya konyol. Apalagi laki-lakinya, Panji, Ade, Alvin, Septa, Alip, dan lain-lain. Perempuannya menurutku cantik, seperti Anissa, Tata, semuanya lah. Oneon itu orangnya sangat asik, menyenangkan. Oneon itu yang diutamakan adalah yaitu kebersamaannya. Kebersamaan yang selalu diutama di dalam hati kami, itu yang tak akan pernah terlupakan. Satu makan, semua makan. 12 IPS 2. Mungkin bagi sebagian guru dan sebagian besar siswa-siswi SMA Negeri 1 Hulu ini memberi label atau memberi cap kepada kelas kami 12 IPS 2 itu sebagai kelas yang bisa dibilang atau bisa dikatakan nakal, kelas yang nakal. Kenapa? Karena seolah-olah kasus yang datang di kelas kami itu bertubi-tubi. Tidak ada jeda atau berhenti-berhentinya. Karena di setiap kesempatan yang lain mungkin ada beberapa yang membuat masalah dan di kesempatan yang lain ada lagi yang membuat masalah. Jadi mungkin itu sudah memberi cap atau memberi label pada kelas kami, yaitu kelas 12 IPS 2, itu kelas yang nakal. Namun sebenarnya mereka tidak seburuk itu. Karena bagi saya mereka bisa dikatakan teman-teman yang memiliki rasa kebersamaan dan rasa solidaritas yang tinggi. Karena banyak kesempatan yang menggambarkan mereka benar-benar mempunyai rasa kekeluargaan dengan anggota atau siswa-siswi yang ada di kelas itu. Kelas 12 IPS 3 biasanya disebut dengan anostik, anak sosial 3. Orangnya keren-keren, terus pintar-pintar, mudah bergaul, ada yang egois,
ada yang peribut, dan ada yang gak jelas. Asik, buat hepan, mereka semua kompak, mereka semua penuh kebersamaan, kita semua senang, gembira berada di kelas 12 IPS 4 walau banyak ocehan dari guru-guru atau teman-teman yang lain. Buat kelas kita bisa dibilang agak sedikit nggak bersih sih, tapi bisa dibilang kami kompak. Disitulah kekompakan kami buat kelas kami nyaman, indah dan bersih. Salah satunya memiliki kekurangan di solidaritas. Solidaritas di kelas ini sangatlah kurang. Banyak terjadi miskomunikasi. Ini dikarenakan sifat individual yang ada dalam diri mereka masing-masing. Terutama sifat ego. Ini banyak dimiliki oleh anggota kelas tersebut, baik pria maupun wanita. Kemudian di kelas ini juga banyak siswa-siswinya yang memiliki sifat barat kata musuh dalam selimut. Banyak yang memiliki sifat seperti itu. Tetapi terkadang mereka memiliki solidaritas atau kekompakan, bahkan mungkin dapat dibilang gila jika dalam keadaan mencari kesenangan. Momen apa sih yang nggak bakal dilupakan mereka? Momen yang paling tak terlupakan di kelas IPA 1. Pertama, bermain takraw. Wah, dulu ini ceritanya sedang pelajaran olahraga, jadi kami bermain takraw. Jadi permainan takraw itu kami bawa ke kelas, mulai dari permainan takraw pakai bola takraw sampai pakai bola bulu tangkis. Jadi permainan takraw ini ada satu kejadian, ada teman kami yang kepalanya kena bola takraw. Di situ nangis, di situ kami lari semua keluar. Ternyata ada yang nangis itu, jadi kami bujuk-bujuk. Ternyata cewek-ceweknya marah semua sama kami gara-gara kami main takraw. Momen di IPA 2 tuh yang sulit dilupakan, bakar jagung waktu tahun baru Islam, tahun baru ada juga. Udah tuh ulang tahun kawan Angelina kemarin kebetulan bakar ayam itu besar sehingga dibakar, dalamnya tak masak saking besaran. Kemudian itu paling sangat sulit dilupakan itu. Begitu banyak momen yang telah kami ciptakan di kelas 12 IPA 3. Jika ditanya, manakah di antara momen itu yang merupakan momen paling berkesan? Mungkin semuanya akan menjawab bahwa semua momen itu sangat-sangat berkesan. Terlebih, ketika kami mengikuti berbagai macam lomba dan memenanginya, mulai dari lomba futsal, lomba musik, lomba yang berkaitan dengan sekolah dan agama. Di samping itu, momen ketika kami mengadakan gotong royong, ketika kami belajar bersama dan mengerjakan tugas bersama-sama, dan terlebih ketika kami berada di kelas, berjuta-juta lelucon telah keluar dari mulut siswa-siswi kelas 12 IPA 3. Momen IPA 4 yang tak akan pernah dilupakan tuh, yang pertama rusuh sama anak kelas, yang kedua dimarahi guru, yang ketiga kalau diminta uang sama bendahara paling lambat bayarnya. Momen yang tak bisa dilupakan itu pada saat kami nakal-nakalnya. Pada kelas 3 pada kemarin kami melakukan hal yang sangat bodoh menurut kami. Kami bermain lacak di lokal, sangat tidak masuk akal dan jangan ditiru. Yang terakhir, momen yang paling keren bagiku adalah ketika kami disanjung oleh guru fisika Bu Elvis di setiap kelas 12 IPA. Ibu itu mengatakan bahwa IPA 5 itu lebih aktif, lebih kreatif daripada kelas IPA lainnya. Momen yang tak akan saya lupakan oleh Oneon ialah sewaktu pertandingan bermain futsal. Di situ Oneon mengikuti ajang pertandingan futsal yang melewati rintangan satu persatu dan akhirnya semua terlewati. Dan Oneon pun mendapatkan juara 1. Lalu di saat itu malam pun telah tiba dan Oneon pun mengadakan acara
acara makan bersama-sama dalam memeriahkan pertandingan tersebut. Walaupun hanya sebagian yang ikut bertanding, namun hasilnya semua merasakan. Itulah keunggulan dari kami, yaitu Oneon. Momen yang tidak terlupakan di kelas 12 IPS 2. Sampai sejauh ini bisa dikatakan kurang lebih sudah 2 tahun kami bersama. Dan begitu banyak hal yang sebenarnya tidak bisa saya lupakan dari 12 IPS 2. Namun, mungkin hal yang paling tidak akan bisa saya lupakan itu adalah kebersamaan dan kekeluargaan yang kami miliki di 12 IPS 2. Meskipun terkadang ada beberapa konflik yang memecah kami antara satu dengan yang lainnya, tetapi itu tidaklah menjadi batu sandungan bagi kami untuk meneruskan status kami sebagai keluarga di kelas 12 IPS 2. Satunya adalah kerja kelompok bersama di rumah teman. Saya itu mengerjakan tugas ekonomi. Kami mengerjakan bersama-sama sampai teguring. Bakalan dilupakan sama kita semua, mereka semua itu kekocakan kebersamaan kami yang bisa buat kami gak bisa melupakan semuanya, terutama kebersamaan itu yang sangat penting dalam hidup dan untuk kita-kita yang ada berada di kelas 12 IPS 4. Memang benar, kebersamaan adalah momen yang tidak pernah terlupakan pada masa SMA ini. Lalu, apa harapan mereka untuk kedepannya? Ngomongin harapan, Kalau harapan, wow, banyak sekali harapan kami. Semoga kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke pendidikan universitas maupun ke perguruan tinggi, dan kita bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita. Mulai dari sukses ujian nasional, sukses diterima di universitas yang telah kalian idam-idamkan. Semoga kelak ketika kita dewasa, kita bisa menjadi orang yang berguna dan orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Tahukah kamu, Nik, pada sekitar 4 anak putus sekolah. Kita mungkin orang paling beruntung bisa bersekolah hingga saat ini. Yang telah mengajarkan kami sopan santun, bagaimana belajar mengajar yang baik. Saya berharap kalian akan sukses ke depannya, sehat walafiat, dan semoga mendapatkan nilai tertinggi agar dapat melanjutkan cita-cita kalian ke depannya. Buat wali kelas kami, Ibu Hajar Ramaini, terima kasih atas bimbingannya selama ini. Kami menjadi sadar bahwa hal-hal yang kami lakukan itu hanya dapat menyusahkan Ibu. Dan buat teman-teman kelas 12 lainnya, saya juga berharap kalian semua sukses dan jangan sombong terhadap teman-teman kalian. Pokoknya buat kalian terbaik lah. Ingatlah masa-masa rusuh kita, masa-masa kelahi kita, masa-masa dimarahi guru kita. yang kelas 12, baik IPA maupun IPS, apapun itu cita-cita kalian, dikejarlah sekuat mungkin sampai ke negeri Cina malahan kalau bagus. Kalau bisa kita bikin bangga anak-anak Seman Sahul, terutama yang alumninya adalah calon-calon orang yang sukses. Jadi harapan saya, walaupun nanti sudah umur lanjut, ya pertambahan umur lanjut, baru ilmu itu semakin tinggi, itu tidak menjadi
tidak menjadi hambatan bagi kami untuk dapat berkumpul lagi seperti itu harapan saya, agar kami bisa terus bersama, terus berkarya bersama untuk ya tentunya mengharumkan nama Indonesia ini kalau secara keseluruhan.